开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTK Flame Emperor episode ke-23, yang dimana pada episode sebelumnya pertarungan dimulai saat kerangka penjaga dari tulang giok yang menyerap darah esensi berubah menjadi makhluk mematikan dengan aura haus darah. Disitulah Xiaoyan dan Su Shuiying menyadari bahwa inti kekuatannya ada pada darah di dadanya. Namun kekuatan fisik kerangka itu melampaui Dou di biasa dan bahkan mampu beregenerasi lebih kuat setelah diserang. Situasi memburuk ketika kerangka melepaskan Qi mayat, energi korosif yang hampir merusak meridian Xiaoyan dan membuatnya kehilangan kendali. Berkat bantuan cepat Su Shuiying dan api sucinya, energi tersebut berhasil ditekan meski tidak sepenuhnya hilang. Dalam kondisi terdesak, keduanya bekerja sama. Xiaoyan membuka celah dengan teknik api puncaknya, sementara Su Shuiying mengeluarkan kekuatan tertinggi asal api suci. Serangan ini berhasil membekukan seluruh Qi mayat dan menghentikan kerangka sepenuhnya. Setelah pertarungan hidup mati, kerangka akhirnya lumpuh dalam es. Meski kelelahan parah, mereka berhasil menguasai situasi. Kini, fokus mereka beralih ke hadiah utama, darah esensi di dada kerangka, kunci kekuatan dan warisan kaisar. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan menatap tajam ke arah kerangka yang kini terbelenggu oleh lapisan demi lapisan es kristal hasil teknik tahta beku. Di tengah rongga dadanya, setetes darah merah pekat berdenyut perlahan, seolah-olah memiliki jantung dan kehidupan sendiri. Ada sesuatu yang sangat ganjil. Meskipun berada di bawah tekanan pembekuan absolut dari asal api suci, darah esensi kaisar tersebut tetap mampu berdenyut dengan ritme yang konsisten. Tekanan yang dipancarkannya begitu berat, membuktikan bahwa meskipun kekuatan api suci telah menekan sebagian besar aura jahat, esensi seorang Dou di bintang 7 tidak bisa sepenuhnya ditundukkan. Setetes darah ini adalah sisa-sisa kehidupan dari seorang puncak kekuasaan di masa lalu, gumam Xiaoyan dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Kekuatan mengerikan yang merembes keluar dari tetesan kecil itu sudah cukup untuk membuat ruang di sekitarnya meliuk. Namun, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Saat pertama kali ia bertarung melawan kerangka ini, tampak ada beberapa tetes darah yang berkilauan. Mengapa sekarang, setelah dibekukan, hanya tersisa satu tetes yang paling murni? Saat Xiaoyan mengulurkan jari-jarinya untuk mengambil harta karun tersebut, ia tiba-tiba merasakan jejak suhu yang sangat panas meletus dari dalam es yang dingin. Secara instan, ia menarik tangannya kembali, lalu menyelimuti telapak tangannya dengan kobaran api putih susu yang masif. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang kembali ke arah dada sang kerangka. Saat tangannya menyentuh lapisan kabut darah terluar, aroma kematian yang pekat menyerang indranya melalui celah-celah kekuatan pembeku. Xiaoyan mengernyitkan dahi. Ia merasakan api putih susunya, yang merupakan gabungan 23 jenis api surgawi, mendadak bergetar halus, seolah-olah merasakan ketakutan terhadap suhu panas misterius yang berasal dari darah esensi tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan tidak memedulikan peringatan instingnya. Ia dengan paksa menembus lapisan pelindung terakhir. Namun, tepat ketika tangannya menyentuh inti kekuatan pembeku di lapisan dalam, rasa dingin yang mampu membekukan jiwa menghantamnya. Dalam sekejap, jari-jari Xiaoyan berubah menjadi kristal es yang kaku. Sial, ternyata ia sanggup mengabaikan perlindungan api surgawiku. Xiaoyan terperanjat. Meskipun tangannya membeku, api putih susu di permukaan kulitnya tidak padam. Ia tetap berdenyut liar di dalam es, mencoba mencari celah. Tiba-tiba, suara merdu Su Shuiying terdengar. Pergi. Dengan lambaian tangan, teratai hijau di bawah kakinya meluncurkan bola cahaya yang menyelimuti tangan Xiaoyan. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan pembekuan api suciku ini bersifat diskriminatif. Hanya aku yang bisa menyentuhnya tanpa terluka. Tambahnya dengan nada menyesal. Begitu rasa dingin itu dinetralisir oleh cahaya teratai, Xiaoyan kembali mencengkeram darah esensi di depan dadanya.
Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Tangannya yang diselimuti api justru menembus darah tersebut seolah-olah ia hanya menggenggam udara kosong. Bagaimana mungkin? Serunya tidak percaya. Ia telah menggunakan api untuk mengisolasi segalanya, namun darah itu tetap tidak bisa disentuh secara fisik. Dalam kebingungannya, ia segera berkomunikasi dengan Raja Naga Emas di dalam cincinnya. Sang guru tertawa kecil melihat kegagapan muridnya. Dasar bocah nakal, darah esensi. Seorang Dodi bintang 7 memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan pil obat tingkat tinggi. Tetesan-tetesan yang kau lihat sebelumnya hanyalah proyeksi atau kedok untuk melindungi dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan sembarang orang mengambilnya, jelas Raja Naga Emas. Sang guru juga memberikan saran tak terduga. Ia melihat bahwa Su Shuiying memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan darah ini dan menyarankan Xiaoyan untuk merelakannya demi menjalin hubungan baik jangka panjang. Xiaoyan terdiam sejenak, menimbang-nimbang antara ambisi pribadinya dan saran bijak sang guru. Memang benar, jika mereka bertarung sekarang demi setetes darah, ia belum tentu bisa menang melawan kekuatan misterius Su Shuiying. Namun, jantungnya tetap berdebar kencang saat melihat Su Shuiying melangkah maju. Saat tangan giok sang gadis menyentuh darah tersebut, pemandangan aneh terjadi. Darah yang tadinya meronta-ronta di tangan Xiaoyan justru mereda dan perlahan-lahan merata di telapak tangan Su Shuiying, memancarkan cahaya resonansi yang memukau. Sepertinya kita memang ditakdirkan bersama, bisik Su Shuiying dengan senyum tipis yang mampu memikat makhluk hidup manapun. Seketika itu juga, energi langit dan bumi dalam radius 100 zang di dalam ruang batu tersebut seolah-olah terusir secara paksa oleh kesombongan aura darah esensi tersebut. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Ini adalah pertama kalinya ia melihat energi yang begitu dominan hingga mampu menciptakan kekosongan energi di sekitarnya. Meskipun ini mungkin terasa lancang, aku harus mendapatkan darah esensi ini. Ucap Su Shuiying kembali ke sikap keras dan dinginnya. Ia menatap wajah Xiaoyan yang tampak menanggung beban berat karena melepaskan harta karun tersebut. Namun sebagai seimbalannya, aku akan memberikan sebuah janji. Aku akan memberitahumu tentang perjanjian rahasia klan Xiao yang selama ini ingin kau ketahui. Xiaoyan sebenarnya sudah mendapatkan gambaran dari Raja Naga Emas bahwa Su Shuiying sangat menginginkan darah esensi tersebut. Namun, ketika kalimat itu meluncur langsung dari bibir gadis itu, ia tetap tidak bisa menahan kedutan di matanya. Mengingat kembali rangkaian perjuangan mereka, mulai dari mematahkan formasi 7 penjaga, risiko mematikan saat menyerap jantung Yin Yang, hingga pertaruhan nyawa melawan kerangka kaisar, Xiaoyan merasa sesak. Pikirannya menggelap saat menyadari bahwa seluruh upaya berdarah-darah ini berakhir dengan Su Shuiying yang memanen hasil puncaknya. Namun, rasa gusar itu perlahan memudar ketika Su Shuiying menyebutkan sebuah janji. Serangkaian misteri yang selama ini menghantui Xiaoyan seolah menemukan titik terang. Mengapa klan Xiao seolah terhapus dari peta kekuatan benua Dodi? Apa sebenarnya benda kuno yang dijaga ketat oleh faksi Su Shuiying? Apa hubunganmu dengan keluargaku? Tuntut Xiaoyan dengan nada yang bergetar antara amarah dan harapan. Sayangnya, Su Shuiying langsung menepisnya dengan dingin, menyatakan bahwa waktu untuk mengetahui hal itu belum tiba. Lalu, janji seperti apa yang kau tawarkan? Tanya Xiaoyan setelah menenangkan gejolak batinnya. Su Shuiying menjelaskan bahwa gurunya memberikan perintah mutlak. Jika bertemu dengan pemuda yang memiliki tanda klan di dahinya, ia harus membawanya kembali karena ada warisan yang sangat penting. Di sisi lain, sambil berbicara, Su Shuiying dengan gerakan anggun memasukkan darah esensi merah yang kini telah tenang ke dalam botol giok. Ia memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu berkata jujur bahwa beban yang mereka jaga terlalu besar untuk dipikul oleh Xiaoyan yang sekarang masih terlalu lemah. Kata lemah itu menghantam harga diri Xiaoyan seperti palu godam. Ia sempat meledak marah, merasa harga dirinya diinjak-injak setelah semua yang mereka lalui. Namun Su Shuiying segera menambahkan bahwa ia tetap menaruh harapan pada seseorang yang telah diakui oleh roh api. Ia pun menawarkan kesepakatan, janji 100 tahun. Jika dalam kurun waktu 1 abad Xiaoyan mampu menembus level dewa pertempuran, Battle Immortal, ia akan dianggap layak untuk menjaga warisan tersebut. Sebuah daun teratai hijau yang dingin pun melayang dan mendarat di tangan Xiaoyan sebagai alat pemanggil di masa depan. Xiaoyan menatap daun teratai di tangannya dengan saksama. Bagi manusia biasa, 100 tahun adalah batas umur. Namun bagi seorang Dodi, itu hanyalah 1/5 dari masa hidup mereka yang bisa mencapai 500 tahun.
Meningkatkan level dari puncak bintang 3 menuju dewa pertempuran adalah perjalanan yang mustahil bagi kebanyakan orang, mengingat setiap kenaikan bintang membutuhkan waktu puluhan tahun meditasi. Namun, Raja Naga Emas membisikkan dukungan di batinnya. Kau punya mantra api dan kekuatan api suci. Bagimu, janji ini adalah tantangan yang masuk akal. Mendengar dukungan gurunya, Xiaoyan akhirnya tersenyum tipis. Ia sadar bahwa bagi ras naga, 100 tahun mungkin hanya sekejap mata. Aku setuju, janji 100 tahun, serunya mantap. Ia lebih baik menunda mengetahui kebenaran daripada mengetahuinya sekarang namun berakhir hancur karena tak punya kekuatan untuk menjaganya. Su Shuying tampak puas dengan jawaban itu. Tiba-tiba, seluruh ruang batu bergetar hebat. Retakan-retakan mulai muncul di dinding, menandakan kehancuran tempat itu sudah di depan mata. Su Shuying segera berpamitan, teratai hijau di bawah kakinya memancarkan api yang menyelimuti tubuhnya hingga ia tampak seperti Dewi Api yang agung. Dengan lambaian tangan, ia merobek ruang dan melangkah masuk ke dalam celah dimensi. Namun, sesaat sebelum celah itu tertutup, ia bergumam pelan bahwa mencapai level dewa pertempuran dalam 100 tahun hanyalah omong kosong. Raja Naga Emas yang memiliki pendengaran tajam menangkap kalimat itu dan membisikkannya kembali kepada Xiaoyan dengan nada jenaka. "Brengsek, dia benar-benar meremehkanku," umpat Xiaoyan sambil tertawa getir. Alih-alih putus asa, semangatnya justru terbakar hebat. Sambil menatap sisa-sisa energi di tempat Su Shuying menghilang, ia bertekad untuk membuktikan bahwa gadis itu salah. "Jika kau pikir aku tidak bisa, maka aku akan melakukannya hanya untuk melihat wajah terkejutmu nanti. 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai. Jangan menindas kaum muda karena miskin. Apalagi ini 100 tahun. Guru besar, sebaiknya kita segera beranjak." Dengan diambilnya darah esensi kaisar sebagai jantung energi tempat ini, seluruh struktur reruntuhan akan segera runtuh total, ujar Xiaoyan dengan nada waspada. Sambil melangkah cepat, ia melambaikan tangannya, menciptakan pusaran angin yang menyapu tumpukan ramuan obat langka dan bahan-bahan berharga yang tersisa di sudut ruang batu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, langkah Xiaoyan terhenti ketika Raja Naga Emas tertawa mengejek di dalam benaknya. Meninggalkan tempat ini begitu saja. "Xiaoyanzi, apakah kau benar-benar akan membiarkan harta karun paling berharga di sini terkubur sia-sia?" Xiaoyan tertegun, matanya menyapu ruangan yang mulai bergetar hebat sebelum akhirnya tertuju pada kerangka putih yang tergeletak di pusat ruangan. Tanpa suplai energi dari darah esensi dan kepergian Su Shuying, lapisan es yang membungkus kerangka itu mulai mencair dengan cepat. Kerangka seputih giok yang semula memancarkan otoritas luar biasa kini tampak kusam, namun Raja Naga Emas menjelaskan bahwa tulang belulang seorang ahli puncak do di bintang 7 adalah fondasi yang tak ternilai harganya. Hanya untuk memurnikan tubuh baru, kerangka kaisar ini adalah harta karun legendaris. Jika kau berhasil memadukannya dengan material kuat lainnya, kekuatan yang dihasilkan akan melampaui imajinasimu, kata menghidupkan kembali meledakkan gelombang emosi di hati Xiaoyan. Ingatannya seketika melesat jauh ke masa-masa di benua Qi bertarung, tepatnya di dalam makam surgawi yang sunyi. Ia teringat sosok agung Xiao Xuan, leluhur yang mengorbankan sisa jiwanya demi memberikan kekuatan garis darah terakhir kepada Xiaoyan. Saat itu Xiao Xuan tersenyum pahit mengatakan bahwa kebangkitan adalah hal yang mustahil bagi jiwa yang sudah hancur. Namun bagi Xiaoyan yang kini telah melangkah ke alam yang lebih tinggi, kata-kata itu bukan lagi harga mati. Mampu mencapai prestasi ini tanpa kekuatan garis keturunan sejak awal, kau benar-benar membuatku bangga sebagai anggota klan Xiao, gumam Xiaoyan, menirukan kata-kata lembut leluhurnya dulu. Ia pun menceritakan sejarah luar biasa Xiao Xuan kepada Raja Naga Emas tentang seorang jenius yang mampu menyentuh batas alam Dodi meskipun dunia kekurangan Qi sumber. Mendengar dedikasi Xiao Xuan yang menemukan kejanggalan hukum alam di tingkat bawah, Raja Naga Emas tak kuasa menahan rasa hormatnya. Kebangkitan bukanlah fantasi jika kau adalah seorang alkemis hebat, ucap sang guru, memicu binar harapan yang sangat terang di mata Xiaoyan. Demi membuktikan keseriusannya, Xiaoyan merapalkan teknik api surgawi, 3 transformasi misterius. Suhu di dalam ruangan yang mulai runtuh itu melonjak drastis saat api putih susu meledak dari tubuhnya. Rune misterius klan Xiao perlahan muncul dan bersinar keemasan di dahi Xiaoyan.
Di sisi lain, ia memusatkan kekuatan jiwanya dan dari tengah alisnya, seberkas cahaya abu-abu kecil yang sangat redup melayang keluar. Itu adalah jejak kehidupan Xiao Xuan, sebuah partikel jiwa yang ia kumpulkan dengan susah payah saat sang leluhur menghilang di makam surgawi. Dulu jejak ini hanyalah pengingat akan duka, namun kini Xiaoyan menatapnya dengan penuh keyakinan. Sebagai seorang Dodi dengan jiwa alam kaisar yang telah berevolusi, ia kini bisa merasakan denyut kehidupan yang sangat halus di dalam cahaya abu-abu tersebut. Ia menggenggam titik cahaya itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang memegang permata paling rapuh di semesta sebelum menyimpannya kembali di kedalaman batinnya yang dilindungi oleh kekuatan jiwa seluas samudra. Setidaknya ini adalah sebuah harapan. Meski jalannya masih sangat jauh, api di hatiku tidak akan pernah padam, bisik Xiaoyan penuh tekad. Ia menatap kerangka putih giok di depannya dengan pandangan berbeda. Kerangka ini bukan lagi sekadar sisa-sisa mayat, melainkan wadah masa depan bagi legenda klan Xiao yang baru. Dengan ambisi yang membara, Xiaoyan berpaling pada gurunya. Guru besar, hukum di benua Dodi ini sangat berbeda dengan tempat asalku. Katakan padaku, bahan-bahan tingkat tinggi apa saja yang dibutuhkan di benua ini untuk memurnikan tubuh yang mampu menampung kekuatan seorang Dodi? Tanyanya dengan nada suara yang mantap, siap menghadapi rintangan apapun demi membawa kembali Xiao Xuan ke dunia ini. Xiaoyan menarik napas dalam. Ingatannya melayang jauh pada proses pemurnian tubuh yang pernah ia lakukan untuk Yang Mulia Skyfire dan gurunya Yao Chen. Di benua Qi bertarung, ia membutuhkan penggabungan 3 jenis api surgawi, pil obat kualitas tinggi, serta darah esensi binatang iblis yang sangat ampuh agar jiwa mereka bisa kembali menapak bumi. Namun ia sadar betul bahwa kasus Xiao Xuan berada di level yang sepenuhnya berbeda. Leluhurnya adalah sosok yang berdiri di puncak piramida. Semakin kuat sebuah jiwa, semakin ekstrem pula persyaratan fisik yang dibutuhkan. Jika tubuh baru tidak cukup tangguh, energi dahsyat Xiao Xuan justru akan menghancurkannya berkeping-keping dalam sekejap. Leluhurmu adalah jenius tiada tara di puncak 9 bintang Dousheng. Jiwa sekuat itu membutuhkan wadah yang luar biasa. Beruntung kita mendapatkan kerangka kaisar ini. Dengan sedikit modifikasi ramuan obat, tubuh yang dihasilkan akan mencapai kesempurnaan, ujar Raja Naga Emas dengan nada penuh kepuasan sambil menatap kerangka putih giok tersebut. Mendengar analisis sang guru, jantung Xiaoyan berdegup kencang. Jika kerangka ini menjadi fondasi, meskipun jiwa Xiao Xuan awalnya hanya di tingkat Dousheng, fisiknya akan langsung memiliki daya tahan puncak Dou di bintang 7. Di benua Xuanling yang luas ini, sosok seperti itu bisa menjadi pilar kekuatan yang sangat disegani. Melihat binar ambisi di mata muridnya, Raja Naga Emas justru memutar bola matanya dan mencibir, "Lihat betapa kecilnya nyalimu, baru mendengar puncak bintang 7 saja kau sudah merasa puas, dasar bocah tanpa ambisi." Xiaoyan hanya bisa terdiam dengan garis-garis hitam di dahinya. Meskipun ia tahu gurunya adalah entitas yang sangat kuat, tetap saja baginya, tingkat bintang 7 adalah simbol penguasa yang mampu berjalan di atas hukum. Namun ia segera mengikuti perintah gurunya untuk membungkus kerangka itu dengan api. Xiaoyan sempat dilanda keraguan hebat. Ia takut jika api surgawinya yang panas akan merusak struktur tulang yang sangat berharga tersebut. Di sisi lain, Raja Naga Emas kembali mendengus meremehkan. "Kau pikir api kecilmu itu bisa menghancurkan tulang Dou di bintang 7? Berhenti bermimpi. Bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu sekarang, kau tidak akan mampu menggoresnya sedikit pun." Merasa malu sekaligus lega, Xiaoyan pun membungkuk hormat kepada sang jenazah sebelum menyelimuti kerangka itu dengan kobaran api putih susu dan menyimpannya ke dalam cincin ruangnya. Sebagai seorang alkemis kaisar tingkat pertama yang telah menyatukan 23 jenis api surgawi, Xiaoyan merasa modalnya sudah cukup kuat. Namun, senyum penuh percaya diri itu memudar saat Raja Naga Emas menjelaskan bahwa kebangkitan seorang ahli Dodi membutuhkan bahan yang kelangkaannya mampu membuat para penguasa benua sekalipun gemetar. "Masalah ini tidak bisa terburu-buru, Xiaoyanzi. Persyaratannya sangat mengerikan," ungkap sang guru sebelum membeberkan 4 syarat mutlak. 1. Pil pembentuk kehidupan dan penambah darah. Ini adalah pil tingkat kaisar kelas 3, tingkat puncak, yang mampu membangkitkan orang mati selama masih ada sisa darah esensi. 2. Darah esensi binatang iblis, tingkat 7 peringkat kekaisaran. Makhluk yang kekuatannya setara dengan ahli manusia, puncak bintang 7. 3. Kerangka seorang pakar Dodi. Fondasi
Kombinasi fisik yang kini sudah diamankan oleh Xiaoyan. 4. Jejak jiwa atau tanda jiwa terfragmentasi. Sesuatu yang telah dijaga ketat oleh Xiaoyan di dalam batinnya. Ekspresi Xiaoyan berubah menjadi suram saat mendengar detail tersebut. Pil obat yang disebutkan berada jauh di atas kemampuannya saat ini. Sistem peringkat alkimia dari tingkat manusia hingga kaisar memiliki gap yang sangat besar. Terlebih lagi, memburu binatang iblis tingkat 7 sama saja dengan menantang maut. Makhluk-makhluk tersebut adalah penguasa wilayah yang licik, memiliki pertahanan fisik yang jauh lebih tebal dari manusia biasa. Meskipun jalannya terlihat seperti jurang yang tak berdasar, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Setidaknya 2 dari 4 syarat sudah berada di tangannya. Ia mengangguk mantap, menyadari bahwa memiliki tujuan yang jelas jauh lebih baik daripada meraba dalam kegelapan. 是这里。好，若你能办到，